Hai Sobat FVOI, jadi abis nanya sama Citra tadi gue, terus langsung aja nih diarahin ke sini. Ini ada di lab kita sekarang dan mau nanya-nanya ke Pak Anton. Kita tanya dulu ya tentang antibiotik. Halo Pak Raihan. Ya, Pak Anton, saya mau tanya Pak, kan Bapak nih kayaknya dandannya udah oke banget nih, keren ya. Dosen farmasi juga kan, nanya-nanya Pak. Pak, sebenarnya antibiotik itu tuh digunakan untuk apa sih Pak? Ya, antibiotik itu digunakan untuk infeksi akibat bakteri. Oke, jadi ada bakteri ini menjaga infeksi dari itu ya, Pak? Iya, jadi untuk membunuh bakteri, jadi bukan untuk virus. Oh, bukan untuk virus. Nah, terus penggunaan yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Penggunaan yang ideal harus sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh dokter. Jadi kalau misalnya diberikan 12 kapsul harus habis, itu harus habis. Jangan disisakan karena akan menyebabkan resistensi. Oh gitu. Nah, berhubung dengan kata-kata resistensi nih Pak, tadi sudah nanya-nanya Pak, muter-muter keliling fakultas, terus ketemu murid Bapak juga namanya Citra yang tadi menggiring saya ke sini, menggiring. Nah, jadi saya dengar Pak, googling gitu sih Pak, ada kata-kata superbugs Pak, dan superbugs ini ada berhubungan dengan resistensi Pak. Superbugs itu sebenarnya apa sih Pak? Karena ketika saya nanya-nanya sama anak-anak mahasiswa, khususnya yang di ilmu sosial sih pada nggak ngerti Pak. Ya, kalau superbug itu berarti bakteri mengalami resistensi ke beberapa antibiotik. Jadi tidak hanya satu saja, seperti itu. Oh, jadi ketika apa yang menyebabkan superbugs itu atau resistensi itu, Pak? Kurangnya dosis ataupun dihentikannya pengobatan sebelum si bakteri itu mati semua. Jadi bila ada sisa bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, itu dia akan terus membelah diri. Bakteri kan sifatnya itu cepat sekali membelah diri ya. Jadi dalam waktu 24 jam saja sudah beberapa kali pembelahan diri. Nah, selama pembelahan dirinya itu mereka akan bermutasi. Ya, jadi dalam rangka untuk tetap bertahan di dalam host tersebut. Oh gitu. Mungkin ada ciri-ciri yang terlihat nggak sih Pak ketika kita ternyata sudah mengalami superbugs? Mungkin bagi teman-teman TVOI yang nonton ini kayak, terus cara saya tahu saya telah superbugs atau enggak gimana? Bisa kelihatan nggak? Mungkin tidak bisa ya. Jadi memang harus dengan pemeriksaan lab ya. Jadi bila kita mengalami demam ataupun gejala yang lainnya, itu harus diperiksa darahnya. Kemudian apakah dia mengandung bakteri atau virus. Nah, kalau misalnya bakteri, kemudian diuji resistensinya oleh di lab itu si bakteri tersebut sudah resisten dengan antibiotik apa. Oleh sebab itu datanya dikasih ke dokter. Nah, dokter melihat data dia resisten sudah dengan antibiotik apa, maka dia diberikan obat yang lain yang di luar hasil pemeriksaan lab tersebut. Oh gitu. Lalu Pak, misalnya ketika saya sudah kena superbugs nih Pak, ceritanya, si Rehan kena superbugs, saya bisa sembuh atau gimana Pak? Ya, bisa sembuh tapi dengan jenis antibiotik yang lain yang lebih tinggi. Oh. Jadi yang tadinya misalnya yang antibiotik yang sederhana yang ampicillin, tapi nanti makin lama akan harus meningkat dengan misalnya derivat cephalosporin yang lebih tingginya lagi. Tapi nanti kalau nggak tidak mempan lagi, maka harus yang lebih tinggi lagi diberikan. Jadi menaikkan kadar bukan menaikkan kadar bakteri antibiotiknya, tapi mengganti dengan jenis yang berbeda dengan yang generasi barunya, tapi otomatis harganya juga akan meningkat. Nah Pak, mungkin saya mau nanya terakhir Pak, jadi kan saya juga melihat nih Pak, datang gitu kalau ngeliat dokter saya dari kecil gitu Pak. Nah, kebanyakan dokter juga nih ketika dia sakit sedikit juga dengan mudah gitu Pak memberikan antibiotik Pak. Nah, itu gimana sih Pak sebenarnya menurut pendapat Bapak? Ya, kalau dari sisi saya pribadi memang dokter itu ingin dikenal bertangan dingin oleh pasiennya. Jadi dan juga mungkin karena pengaruh detailment, jadi dia harus meresepkan antibiotik tertentu pada pasiennya. Jadi misalnya demam yang seharusnya tidak diperlukan antibiotik, pada akhirnya diberikan antibiotik oleh mereka. Dan pasiennya mungkin karena faktor sugesti,
Jadi walaupun obatnya tidak cocok, kadang suka sembuh karena faktor sugestinya itu. Wah, dokter ini bertangan dingin. Jadi pas melihat dokternya saja mungkin sudah sembuh harusnya gitu. Jadi hari ini saya tahu bahwa sugesti masih ada untuk dunia kedokteran ya Pak ya. Oke. Jadi hati-hati lah Pak ya intinya dalam menggunakan antibiotik itu sendiri. Ke pasien harus diadakan penanganan oleh tenaga kesehatan lainnya seperti farmasis ataupun fakultas dari public health untuk mencegah resistensi antibiotik ini. Tapi gerakan-gerakan semacam itu emang sudah ada Pak? Ya, kalau dari farmasi sendiri dari tingkat S1 maupun tingkat magister untuk yang mengambil farmasi klinik, mereka kadang memberikan informasi ke pasien di puskesmas atau di apotek tentang antibiotik ini. Oh gitu. Oke Pak Anton, terima kasih banget nih. Mungkin semoga teman-teman dari UI ini bisa ngerti lah ya Pak, akhirnya penggunaan antibiotik yang baik itu gimana dan tidak terkena superbugs. Oke Pak Anton, terima kasih Pak Anton. Terima kasih, semoga sukses. Labnya keren. Yeay Sobat FPOI, udah nih kelar nanya-nanyanya. Kedekatan, mandar lagi. Udah nih nanya dengan Pak Antonnya, keren banget. Lalu kita kemana lagi ya di sini? Yuk jalan-jalan lagi. Sobat FPOI, Antonnya keren banget. Jadi akhirnya gue tahu ya apa namanya superbugs, apa itu namanya antibiotik, dan kita harus sesuai dengan resep dokter. Jadi buat teman-teman yang sering mengkonsumsi antibiotik tapi nggak nurutin dokter, hati-hati karena superbugs. Oke? Karena sekarang gue juga udah makin enak badan dan resep dokter sudah di tangan. Mari kita ke klinik satelit. Let's go. Sehari habis 6. Enak nih PS tau Bu. Iya. Aku mau. Terima kasih. Hai Sobat FPOI, akhirnya dapat juga nih obat sesuai dengan resep dokter dan nggak dapat antibiotik ternyata. Jadi buat teman-teman FPOI yang sakit-sakitan dan katanya harus pakai antibiotik, nggak juga, karena dokter nggak selalu nyaranin pakai antibiotik. Jadi tergantung sakitnya apa, kata ibu tadi. Oke? Buat teman-teman semuanya, jangan lupa datang ke klinik satelit kalau emang lagi sakit, karena semuanya gratis segala macem. Oke deh, pokoknya keren. Saya udah capek banget nih. Mau pulang aja naik bikun, nggak mau jalan kaki. Jadi buat teman-teman, terus ikutin kekepoan gue. Kalau lu punya kepo-kepo, kabarin gue, kita kepo bareng. Tetap di Rehan Kepo jam 8 hari Selasa. Oke, tetap kepo yuk.